Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam serial Kultum Ramadan tahun 1444 Hijriah bersama RSIA Al-Islam Bandung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keselamatan itu ada 10 macam. 5 diberikan di dunia dan 5 lagi akan diberikan di akhirat kelak nanti. Adapun yang 5 diberikan di dunia adalah 1. Ilmu. Kedudukan ilmu dalam agama Islam begitu mulia. Ia yang berilmu pasti diberi kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ibadah. Pengertian ibadah adalah merupakan bentuk manifestasi penghambaan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Ibadah bukan hanya kegiatan atau ritual yang dilakukan tanpa makna. Ibadah juga termasuk bentuk rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan dan berkah yang telah diberikan. 3. Rizki yang halal. Rizki halal merupakan rizki yang diperoleh dengan cara sesuai ajaran agama Islam. Kemudian rezeki itu diolah dan dipergunakan dengan baik. Dengan kata lain, rezeki halal tidak diperoleh dari hasil kejahatan, pencurian, korupsi, atau perbuatan lainnya yang dapat melanggar hak orang lain. Yang kelima, sabar menghadapi kondisi sulit. Sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang diinginkan, menahan diri dari emosi, dan bertahan secara tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi atau melampaui batas kemampuan manusia. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, sepahit apapun hidup yang kita jalani, yakinlah Allah akan ada di sisi kita. Allah pasti akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Yang kelima, syukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan bersyukur adalah tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, baik itu rasa senang maupun dalam masa kesulitan. Cara bersyukur apa yang harus kita lakukan pada Allah? Salah satu yang paling mudah untuk bersyukur adalah dengan lisan kita. Salah satunya hanya mengucapkan Alhamdulillah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, lisannya akan senantiasa memperbanyak zikir dan kalimat tahmid sebagai pujian kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Janganlah sekali-sekali kita untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berapapun pintarnya kita atau sepintar apapun kita dalam menghitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Rasa syukur yang kita dapat dari Allah akan jauh lebih baik daripada kita mengingkarinya. Dan janganlah sekali-kali kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Itulah 5 kebaikan yang akan kita dapatkan selama di dunia.
Adapun 5 kebaikan yang akan kita dapatkan diperoleh yaitu salah satunya ataupun kelima-limanya, satu, malaikat maut akan mendatanginya dengan kasih sayang yang lembut ketika nyawa kita lepas dari raga pada saat sakaratul maut. Jadi ketika akan kita menghadapi kematian, malaikat akan senantiasa datang dengan kasih dan sayang. Berbeda dengan kita yang banyak melakukan kemaksiatan, malaikat maut mungkin akan mencabut ruh kita, akan mengambil nyawa kita dengan secara paksa dan mungkin rasa sakit yang tidak tertahankan. Yang kedua, malaikat munkar dan nakir tidak akan membentak saat bertanya dalam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantarnya telah meninggalkannya, maka dua malaikat yakni munkar dan nakir segera mendatangi dan menanyakan 3 hal pokok. 3 hal pokok yang ditanyakan yaitu, siapakah Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabinya. Jika kita di dunia banyak melakukan ibadah, banyak melakukan kebaikan, niscaya jika kita akan mudah dalam menjawabnya. Yang ketiga, merasa aman saat terjadi ketakutan yang sangat dahsyat. Yang keempat, akan dihapus semua keburukannya dan diterima semua kebaikannya. Dan yang terakhir, 5 terakhir yang kita dapat di akhirat nanti yaitu akan melintasi sirat atau titian atau jalan di atas neraka dengan secepat kilat dan masuk ke dalam surga tanpa hambatan. Siapa yang tidak ingin kita melewati sirat begitu cepat tanpa ada hambatan. Namun syarat-syaratnya yang tadilah yang harus kita jalani selama di dunia. Kelima kebaikan yang telah disabdakan oleh Rasul harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah 10 macam keselamatan yang Rasulullah SAW sabdakan. 5 di dunia dan 5 di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan 5 yang di dunia untuk mendapatkan kebaikan yang 5 di akhirat. Hadirin rahimakumullah yang mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu, menjadi bekal dan pengingat kita dalam hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.